Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap bahwa saat ini kasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada buat kita semua. Dan bersyukur kalau pada kesempatan ini Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini saudara, pada kesempatan ini saya mau kita belajar dari yang namanya masalah. Tentu saja dalam setiap kehidupan manusia pasti ada yang namanya masalah. Pasti tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah atau pergumulan. Karena setiap manusia pasti akan mengalami hal tersebut. Ada beberapa orang yang sangat sulit untuk mengucap syukur. Ada beberapa orang yang bisa mengucap syukur, tapi hanya dalam keadaan yang baik saja. Ada beberapa orang yang bahkan bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Entah dia dalam keadaan sakit, entah dia dalam keadaan sehat, entah dia punya uang atau tidak punya uang, dia dalam keadaan yang sukar sekalipun, dia mampu mengucap syukur. Karena apa? Karena ada firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya mau mengajak kita semua saat ini, meskipun dalam permasalahan kita yang masing-masing, Anda punya masalah, saya juga punya masalah, dan saya mau mengajak kita semua untuk mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, jadi Tuhan menghendaki supaya kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Jangan hanya di saat kita diberkati Tuhan terus kita bisa mengucap syukur. Jangan hanya di saat kita punya uang, terima gaji terus kita bisa mengucap syukur. Jangan hanya di saat kita sehat terus kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang seringkali tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, kita malah mempersalahkan keadaan. Kita malah mempersalahkan Tuhan. Tuhan yang janjikan bahwa Dia akan selalu menyertai bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kehidupannya dan Tuhan akan memberkati hidupnya. Untuk itu saudara yang kekasih, saya mau kita belajar bahwa mengucap syukur dalam segala keadaan. Meskipun dalam permasalahan kita, saya mau mengajak bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kenapa masalah bisa datang dalam kehidupan manusia? Kenapa masalah harus datang dalam hidup manusia? Yang pertama saudara yang perlu kita ketahui, yaitu dari masalah, dari pergumulan, dari permasalahan, itu bisa mengajari kita bahwa sebenarnya kita manusia itu butuh Tuhan. Sekali lagi, masalah datang menghampiri kehidupan manusia supaya manusia tahu dan sadar bahwa sebenarnya dia butuh Tuhan. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan pola pikirnya sendiri. Tetapi Tuhan mau supaya manusia sadar bahwa manusia bisa menyelesaikan masalah, bisa diselesaikan ketika manusia itu percaya kepada Tuhan, ketika manusia itu mengundang kuasa Tuhan, ketika manusia itu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menyelesaikan dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Dia selalu punya cara untuk memperkenalkan pribadinya dalam kehidupan kita melalui kasih-Nya, melalui hal-hal yang indah, supaya kita tahu dan menyadari bahwa ada Tuhan dan manusia butuh Tuhan. Menyelesaikan. Yang kedua saudara, kenapa masalah bisa datang dalam kehidupan kita? Kenapa masalah sering datang dalam kehidupan manusia? Yang kedua, supaya apa? Dari masalah setiap orang itu bisa menjadi kuat. Dari masalah setiap orang itu bisa menjadi pribadi yang tegar, yang tangguh, yang teguh. Karena mengapa? Kalau manusia tidak pernah mengalami masalah, dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang kuat. Dia hanya akan terus menjadi pribadi yang lemah, dan pribadi yang lemah. Tetapi ketika masalah Tuhan izinkan terjadi datang dalam hidupnya, maka itu akan bisa membuat manusia itu menjadi lemah. Semakin masalah datang, semakin dia berharap bahwa Tuhan pasti kasih kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menjamin, Tuhan tidak pernah memberikan masalah
mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada kemampuan kita. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan selalu memberikan kita kemampuan yang lebih besar dari setiap pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus sadar bahwa kita itu sebenarnya adalah orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang kuat, yang mampu melewati permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dengan apa? Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, kenapa masalah sering datang dalam kehidupan manusia? Yang ketiga, supaya dari masalah itu bisa menimbulkan pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 3 dan sampai ayat yang keempat, di sana berkata bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika permasalahan terjadi datang dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa mengajar kita bahwa dari masalah itu bisa menimbulkan pengharapan kepada kita. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, Dia tidak pernah tinggal diam. Atau ketika kita mengalami masalah terus, Tuhan di surga sana ada garuk-garuk kepala dan memikirkan bagaimana jalan keluar. Tapi ingat, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan jalan keluar. Makanya kita perlu menyadari bahwa dari masalah itu kita bisa sadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai, bahwa dari masalah itu membuat kita sadar bahwa kita sebenarnya butuh Tuhan. Dari masalah itu bisa membuat kita jadi lebih kuat, dan dari masalah itu bisa membuat kita percaya, menimbulkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam kegerakan.